Bismillahirrahmanirrahim. Fi zilalil haditsin nabawi. Di bawah naungan hadis Nabi. Ini buku tulisan salah seorang guru kami, Profesor Dr. Nuruddin Aiter. Syajaratul iman, jadi pohon iman. Jadi iman itu seperti pohon diibaratkan yang punya banyak sekali ranting dan cabang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-iman bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Abu Hurairah menyampaikan dari Rasul yang mulia, iman itu kata Rasul 60-an cabangnya. Yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa adnaha, dan cabang yang rendah dari pohon iman itu adalah imatatul adza 'anit tariq, yaitu menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah sifat yang merupakan bagian dari iman. Nah, kita lihat sifat yang kedua ya, imatatul adza 'anit tariq. Tsumma intaqala al-haditsu ila muqabilil afdal wa huwa al-fadil. Lalu kemudian setelah Nabi menyebut cabang iman yang paling utama yang merupakan inti dari bangunan keimanan, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi kemudian menyebut yang kedua ya, wa huwal fadil, itu juga sifat yang mulia. Fa idza huwa ihsanun lil akharin fihi wiqayatun lahum. Yaitu sifat yang di dalamnya itu ada makna mengandung kebaikan untuk orang lain dan memproteksi mereka. Faqala, Nabi mengatakan, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Jadi cabang iman itu salah satu di antaranya adalah menyingkirkan duri atau segala sesuatu yang membahayakan dari jalan. Nah, ada dua hal di sini yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, imatah. Apa sih yang dimaksudkan dengan menyingkirkan ya? Wa imatatul adza 'anit tariq izalatuhu anhu ya. Yang dimaksudkan dengan menyingkirkan adalah menghilangkan. Jadi bukan hanya meminggirkan ya. Kalau misalnya ada potongan besi yang membahayakan ada di tengah jalan, bukan hanya sekedar ditaruh di pinggir gitu. Karena kalau seperti itu nanti yang di tengah selamat, yang di pinggir bisa celaka gitu. Jadi meminggirkan artinya menghilangkan ya, secara keseluruhan. Demikian juga kalau misalnya di tengah jalan itu ada lubang, ya bukan hanya sekedar dikasih tanda biasa, tapi ditutup lubang itu gitu supaya orang yang lewat di situ tidak terperosok. Qad la yaltafitu ila ahammiyatihal insan. Nah, ini sifat yang seringkali orang tidak mempedulikannya ya, karena dianggap tidak penting. Lakinnaha fil haqiqah khaslatun muhimmah. Tapi sebenarnya ini adalah satu khoslah, yaitu sifat muhimmah yang penting ya. Li'annaha tadullu ala sumuwil khuluq wa hubbil khair. Karena sifat ini menunjukkan ketinggian akhlak dan kecintaan pada kebaikan. Hatta innal insan yuzilu al-adza 'anit tariq ya. Suatu ketinggian akhlak yang mendorong seseorang untuk selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Sampai pun ya ada sesuatu yang membahayakan di jalan, dia singkirkan. Nah, itu yang pertama ya, imatah artinya menghilangkan ya, melenyapkan. Yang kedua at-tariq. At-tariq itu makna yang utama ya tentu jalan ya, jalan yang kita pahami ya, yaitu tempat orang berlalu lalang ya. Jalur orang berlalu lalang ya. Entah itu jalan besar, jalan kecil, sampai berupa ganggang atau bahkan pematang sawah ya, itu semua at-tariq. Nah, tetapi ada makna kedua juga dari at-tariq ini ya, bahwa yang dimaksudkan dengan tariq adalah seluruh jalur di mana terjadi lalu lintas manusia ya, baik fisik manusia maupun ide, gagasan, pandangan ya, dan segala hal yang digunakan oleh manusia untuk komunikasi. Nah, karena itu at-tariq dalam makna ini artinya umum sekali ya, termasuk juga ruang publik, termasuk juga medsos ya. Nah, karena itu semua sesungguhnya adalah jalur komunikasi, ruang di mana kita bisa bertukar gagasan, lalu lalang informasi, ide, pemikiran, ya, pandangan dan seterusnya. Karena itu kalau kita lihat hadis ini, salah satu cerminan iman kita adalah menyingkirkan segala sesuatu yang destruktif ya, dari ruang publik ya, dari tempat di mana terjadi lalu lintas komunikasi. Nah, karena itu di medsos ya, itu juga thariq ya, medsos itu
kita pastikan kita posting hal yang baik ya. Kalau ada hal-hal yang tidak baik ya kita luruskan. Kalau ada hal-hal yang destruktif ya kita ingatkan ya. Dan kita berupaya bersama-sama. Kita perhatikan di sini imatoh artinya keaktifan ya. Tidak hanya menonton, melihat, mengomentari, tapi juga ikut aktif untuk memastikan ruang publik kita itu bersih. Dari hoax, dari berita-berita yang insinuatif ya, dari hal-hal yang memicu keresahan, yang membuat kita terpecah sebagai satu umat, suatu bangsa gitu. Nah, kewajiban kita kalau kita lihat hadis ini adalah kita bersihkan, kita singkirkan semua hal destruktif itu dari ruang publik kita.